Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya ke sesi tanya jawab di Instagram saya. Ya, jadi pertanyaannya ini yang mirip-mirip ya, yang mirip-mirip kita bahas. Ini yang pertama, Dok, gimana cara menurunkan kolesterol? Nah, mungkin dia sedang mengalami kolesterol tinggi ya. Nah, ini kemudian yang kedua, bisa nggak ya dok kolesterol turun tanpa obat? Nah, jadi mungkin ya penurun kolesterol ya tanpa menggunakan obat-obatan. Yang ketiga, dok, suplemen yang bantu turunkan kolesterol dok. Nah, jadi ini kita bahas saja ya, kolesterol itu bagaimana, ya tipsnya untuk menurunkannya, ataupun suplemen yang bisa digunakan untuk menurunkan kolesterol. Kolesterol itu ya gampangnya lemak darah. Nah, jadi lemak darah itu kolesterol ya. Jadi kolesterol ataupun lemak darah itu adalah lemak yang diproduksi oleh hati. Nah, kemudian juga dia bisa didapatkan dari makanan yang kita makan. Ya, kalau nggak dimakan ya nggak dapat kita ya. Kemudian kolesterol ini ya sebenarnya itu diperlukan oleh tubuh. Jadi kolesterol ini bermanfaat oleh tubuh untuk tubuh kita biar bekerja dengan optimal, tapi dengan jumlah yang normal. Ya, mulai dari untuk membentuk sel-sel baru yang sehat, kemudian bahan baku untuk memproduksi hormon. Ya, jadi memang penting. Tapi kalau seandainya sudah berlebih, ya jumlahnya melewati batas normal, tentu ini sudah nggak sehat lagi. Ini justru malah berbahaya bagi tubuh. Ya, kalau normal itu bagus untuk tubuh, tapi kalau berlebihan ini berbahaya untuk tubuh, yang akhirnya bisa menyebabkan ya pembuluh darah jadi sempit. Ya, penyempitan pembuluh darah akhirnya bisa mengakibatkan sakit jantung, ya jantung koroner, ya serangan jantung, ya kemudian stroke ya di otak, ya kemudian masalah pembuluh darah perifer, ya jadi pembuluh darah kecil-kecil ya di jari-jari tangan kita, ya kemudian di kaki-kaki kita ini bisa bermasalah. Ya, bahkan juga kolesterol tinggi ini bisa mengakibatkan terbentuknya nanti batu ya di empedu. Kadar kolesterol yang normal ini yaitu kurang lebih di angka 200 mg per desiliter ya kalau kita menggunakan alat cek kolesterol yang portable seperti ini ya. Nah, ini bisa teman-teman cek sendiri di rumah ya secara mandiri. Kemudian juga seseorang akan lebih beresiko terkena kolesterol tinggi kalau ya pola hidupnya tidak sehat, ya pola makannya tidak sehat. Ya, misalkan merokok, ya kemudian juga minum alkohol ataupun mengkonsumsi alkohol, ya jarang melakukan aktivitas fisik, ya misalkan berolahraga. Dan juga misalkan pola makan yang tidak sehat, ya misalkan tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, ya misalkan mengkonsumsi makanan goreng-gorengan, ya es krim, ataupun makanan-makanan manis lainnya, makanan cepat saji, ya makanan yang asin-asin, ya daging merah, misalkan kuning telur, intinya secara berlebihan. Kemudian untuk orang yang mengalami obesitas ataupun dikenal dengan gemuk, ya berat badannya lebih ya dari indeks massa tubuh. Nah, ini juga berisiko ya untuk memiliki ataupun mengalami kolesterol tinggi. Dan juga penggunaan obat-obatan ya obat-obatan tertentu ya biasanya ini tanpa resep dokter. Jadi misalkan minum-minum obat sendiri ya misalkan obat steroid dan sebagainya. Kemudian untuk usia tua juga lebih beresiko memiliki kolesterol tinggi ya dibandingkan dengan usia muda. Tetapi jangan salah diartikan, oh berarti kalau usianya muda nggak bisa kena kolesterol. Bisa ya, tetap bisa ya karena gaya hidupnya, pola makannya, intinya seperti itu. Nah, ada nggak sih kira-kira cara untuk menurunkan kolesterol? Ya tentu ada ya cara untuk menurunkan kolesterol supaya tidak tinggi. Ya, kemudian ada juga ya bisa menggunakan suplemen. Suplemen ini biasanya mengandung lemak sehat. Bisa berasal dari hewan ya, misalkan minyak ikan ataupun dari tumbuh-tumbuhan nabati ya. Itu seperti minyak zaitun. Nah, jadi di rumah kebetulan ada Omepros. Ya, jadi suplemen ya untuk membantu menurunkan kadar kolesterol. Nah, jadi dia ada minyak ikan salmon dan juga minyak nabati ya, ataupun vegetable oil. Ya, kandungannya di blackcurrant seed oil, ya, flaxseed oil, canola oil, safflower oil, vitamin E. Jadi dia kaya akan omega 3, omega 6 dan omega 9. Nah, di sini
Omepros ini bisa dilihat ya, ini kebetulan yang 30 kapsul ya. Kapsulnya ya seperti gel gini ya. Nah, jadi bisa dilihat kapsulnya seperti ini. Nah, ini dia mengandung lemak sehat. Nah, ini bisa membantu menurunkan kolesterol. Nah, kemudian ini juga sudah BPOM ya. Nah, kalau membeli itu pastikan masih disegel, ya lihat tanggal expire-nya dan dilihat sudah BPOM atau tidak. Ini sudah BPOM ya. Yang bisa dilihat sudah ada nomor POM-nya. Nah, karena Omepros ini dia lemak sehat, ya jadi bukan obat. Nah, jadi bisa dikombinasikan dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter ya, karena dia kaya akan omega 3, omega 6, omega 9 ya. Jadi bisa membantu menurunkan kolesterol ataupun lemak darah. Nah, jadi selain mengkonsumsi suplemen penurun kolesterol ya, untuk menurunkan kolesterol tentu ini harus dibantu dengan ya gaya hidup, ya pola hidupnya harus dirubah ya, nggak bisa seperti ya dulu-dulu lagi. Ya mulai harus rajin berolahraga ataupun meningkatkan aktivitas fisiknya. Ya kemudian jangan suka mengkonsumsi lagi makanan yang tinggi lemak, makanan yang tinggi garam, makanan yang manis-manis ya, misalkan goreng-gorengan, cepat saji ya, ataupun bersantan-santan gitu ya, berminyak-minyak. Ya, intinya harus dikurangi. Ya harus dibarengi ya, selain mengkonsumsi suplemen tadi. Dan juga teman-teman ya harus mengkonsumsi makanan tinggi serat ya, misalkan makanan sehatnya itu buah-buahan, sayur-sayuran ya. Jadi memang harus dirubah juga gaya hidupnya. Kalau yang obesitas ya itu tentu harus diturunkan ya berat badannya dengan cara tadi yang mengkonsumsi makanan sehat, olahraga ataupun aktivitas fisik. Nah, yang merokok ya harus berhenti merokok. Ya, yang minum alkohol harus berhenti minum alkohol ya. Karena kalau merokok terus ini akan merusak pembuluh darah ya. Jadi kolesterol bisa tidak normal ataupun tinggi. Dan yang terpenting juga harus mengelola stres ya, jadi jangan sampai banyak pikiran dan juga harus istirahat yang cukup ya, tidurnya harus teratur, jangan suka begadang malam. Kalau pola hidup ataupun gaya hidupnya tidak dirubah ya, ini akan sulit ya untuk menurunkan kolesterol yang tinggi ataupun menjaga kolesterolnya di batas normal. Jadi penting teman-teman ya untuk menurunkan kolesterol yang tinggi ataupun menjaga kolesterolnya dalam batas normal ya, supaya ya pembuluh darah sehat. Ya kemudian terhindar dari penyakit berbahaya seperti penyakit jantung ya, kemudian penyakit stroke ya, penyakit gangguan pembuluh darah lainnya ataupun timbulnya batu empedu. Jadi mengkonsumsi suplemen untuk menurunkan kolesterol ya ini diperbolehkan, dan juga harus merubah pola hidup dan gaya hidupnya lebih sehat. Jangan sudah wah saya kan udah minum suplemen nih ya, jadi bebas aja makan, ini enggak ya, tetap harus diimbangi. Tetapi ya pemakaiannya disarankan untuk mengikuti aturan pemakaian, petunjuk pemakaiannya seperti apa. Jadi jangan wah saya mau turun dalam 3 hari ya minum langsung 10 langsung sekali banyak gitu ya, itu nggak boleh. Jadi ikuti petunjuk pemakaian ya, berapa sekali diminumnya berapa gitu. Ataupun ya sebelum mengkonsumsi suplemen penurun kolesterol ataupun lemak sehat ya, ini teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi sudah terjawab ya, suplemen yang digunakan untuk menurunkan kolesterol yaitu suplemen yang mengandung lemak sehat. Ya, kemudian cara menurunkan kolesterol juga sudah terjawab, dan juga menurunkan kolesterol tanpa obat juga sudah terjawab. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.